Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ela elo sawone dipangan uler. Gitu katanya sih. Ela elo. Nek wong bodoh aja ngaku pinter gitu. Ada parian bahasa Jawanya begitu ya. Kalau orang bodoh tidak usah kita atau terutama saya untuk mengaku sebagai orang pintar. Ya, kita lanjutkan ngaji kita Al-Hadisul Khamis. Hadis yang kelima dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. An Ummil Mukminin, dari Ummil Mukminin Ummi Abdillah. Ummi Abdillah ini nggak punya anak. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunyahnya dipanggil juga Ummi Abdillah, panggilan untuk keponakannya kalau tidak salah begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza, man sapa wonge atau barang siapa ahdasa yang membuat hal-hal baru ya, fi amrina di urusan saya, di urusan kita di agama Islam ini ya, malaisa minhu, yang tiada baginya itu, fi amrina diperintahkan, dicontohkan, bahwa roddun maka tertolak. Rawahul Bukhari, hadis rawahu Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil muslimin, dan di riwayat Imam Muslim, man amila amalan ya, kalau tadi man ahdasa, ini barang siapa yang beramal suatu amalan ya, suatu amaliyah, laisa alaihi amruna, yang tidak ada atasnya, atas amalan itu perintah kami, contoh dari kami, bahwa rodun maka tertolak. Ini yang hadis tenar dan sangat sensitif, dijadikan dalil untuk menjustis, menilai dan menghukumi orang lain terkadang bid'ah begitu. Nah, menurut para ulama di khususnya zaman dulu, bahwa bid'ah itu sebenarnya hanya terkait kepada hal-hal agama, terutama akidah ya. Khusus di akidah itu yang tentang mengada-ada sesuatu urusan agama yang tiada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti tertolak, enggak boleh begitu. Tetapi juga perlu kita pahami ya, di era-era sekarang bahkan bid'ah itu ada yang mengatakan berpendapat wajib. Contoh, kita belajar bahasa Arab, kemudian biar tahu hukum-hukum agama, mempelajari teks-teks agama itu secara benar, mendalam ya, sangat detail. Salah satunya adalah belajar ilmu nahwu dan sorof, itu dikatakan bid'ah, tetapi bid'ah itu wajib begitu. Juga misalnya bid'ah juga ada yang sunnah ya. Contoh, mengada-ada misalnya dari satu pulau ke pulau lain, atau dari desa ke desa lain, ada suatu sungai yang istilahnya ya, tidak ada penghubung, kemudian kita bangun suatu jembatan, itu juga bid'ah, mengada-ada. Tetapi itu bisa saja menjadi hukumnya sunnah begitu. Maka hal-hal itu yang jangan jadi polemik, jangan jadi masalah ya. Selanjutnya juga ada yang bid'ah itu mengada-ada itu mubah, misalnya boleh-boleh saja. Contoh misal pas berbuka puasa itu minum es minum es buah, minum es dawet atau lain-lain, itu ada dikatakan ya boleh-boleh saja gitu. Juga ada yang menghukumi makruh, bid'ah makruh. Contoh, menghiasi masjid dengan tulisan-tulisan kaligrafi misalnya, itu ada yang menghukumi sebagai bid'ah juga, tetapi
pada tataran makruh dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ya, demi menjaga ukhuwah, menjaga kedamaian, kerukunan dan juga kenyamanan bersama, mari sama-sama kita jaga lisan kita di puasa ini, jaga hati kita, jaga perasaan, jangan sampai menyakiti perasaan orang lain, terutama hal-hal yang berkaitan dengan agama. Sangat sensitif sekali dan mudah sekali memicu konflik ya. Oleh sebab itu kita, para tokoh agama, para penyuluh agama, tokoh agama di masyarakat dan lain sebagainya, para kiai, mari sama-sama kita memfatwakan dan juga memahami teks-teks ajaran agama itu dengan cara arif, dengan cara bijaksana, jangan hanya by nafsu ya, sehingga mudah menilai, menyalahkan, mengkafirkan, menerakakan orang lain yang tidak sama dengan kita. Mungkin itu ya, terima kasih, walafu minkum. Mudah-mudahan semuanya kita damai di dunia, sukses di akhirat, berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh ridhonya. Siap jalan lagi. Nah, ini penyuluh agama itu bisa bekerja di mana saja dan kapan saja. Di tengah kemacetan juga bisa.